Dengan kemudian kita melihat situasi yang tadi gitu ya, konfliknya, perangnya gitu, kemudian tadi sudah mengemuka kesamaan bahwa ini bicara tentang great power politics. Meanwhile, siapa leadernya, what kind of leadership that we need to secure the ketertiban itu gitu ya, itu gimana kalau pandangan teman-teman ngobrol gitu 2024. Gimana nih? Mau siapa dulu? Bukan iklan dulu nih. Karena tadi udah mau mukanya adalah ini bicara tentang US. Ini kan ujian katanya. Tapi kalau ada iklan yang mau masuk buat channel kita boleh lah. Gimana Mas? Terima kasih. Saya mulai dari Israel ya, kalau kasus Israel ya, sekutu atau Amerika ya. Sebetulnya ada beberapa hal yang orang lupa kalau bicara tentang konflik Hamas. Hamas itu adalah sebuah kekuatan yang berideologikan Islam Sunni, tapi didukung oleh kekuatan Syiah. Itu yang pertama, lapis pertama. Lapis kedua, Hamas itu dicap oleh beberapa negara Arab sebagai keturunan dari Ikhwanul Muslimin, yang musuhnya banyak. Jadi kalau kemarin Arab Saudi sebetulnya dalam tanda petik ragu-ragu mengecam, itu sebetulnya faktor itu kita sering lupa. Musuh bersama itu yang sering lupa. Dan sebetulnya kalau kita balik lagi agak mundur ya, saya minta maaf agak mundur ya, kita kan bicara depan tapi saya harus agak mundur. Kita waktu ada pembunuhan Qasim Sulaimani di pemimpin pasukan gerakan Garda Revolusi, yang seneng tuh banyak di Arab Saudi. Kenapa? Karena dia dalam tanda petik dia adalah komandan dari pengacau Timur Tengah. Dia itu kan pasukan Garda Revolusinya Irak. Dia tuh menguasai Hizbullah. Dia kalau ada gerakan di Irak dia bikin kacau. Jadi di Yemen musuhnya Arab Saudi dan seterusnya. Itu yang sering lupa. Jadi yang sering kita lupa dalam kasus ini, kenapa Amerika mendukung itu sebetulnya bukan Israel per se, tapi adalah untuk menunjukkan saya tuh kekuatan yang reliable. Dan jangan lupa loh, kata-kata pertama Hamas waktu dia habis nyerang, dia bilang Amerika tidak bisa melindungi Anda. Kata-kata pertama itu. Dan ternyata makanya Amerika ngamuk kan, langsung dia kirim kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald Ford. Jadi apa yang paling penting di sini? Kita Amerika tuh mengirim pesan kepada aliansinya, terutama aliansi di Teluk, bahwa kita tuh jagain Anda. Kita jagain, bukan cuma Israel, kita jagain Anda. Dan itu poin pentingnya. Jadi kalau tadi bicara leadership, suka atau tidak suka, sekarang testing leadership Amerika tuh bukannya di Timur Tengah. Sekarang kita akan lihat sekarang Laut Cina Selatan. Apakah nanti Coast Guard Cina melakukan water cannon akan dibalas? Ini juga. Itu akan testingnya. Tapi kalau balik ke tadi soal global leadership, suka atau tidak suka, leader yang kita bisa minta tolong jagakan itu cuma Amerika. Nggak ada pilihan. Ada mau Cina. Buktinya Cina sekarang katakanlah sangat murah hati ngasih duit. Ternyata itu katanya jebakan utang. Nah, ternyata tidak betul. Sekarang makanya ada counter untuk membalikan BRI itu kan, BRI itu supaya lebih lingkungan dan seterusnya. Tapi apa? Poinnya adalah bahwa ternyata bayangan negara bahwa Cina akan menjadi seorang pemimpin yang bagus, atau kalau dalam bahasa Cina itu Juxi, seorang contoh dalam konflik dalam istilah Konfusianisme, orang yang menjadi contoh, itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi, suka atau tidak suka, unilateralisme itu tetap dalam tanda petik muncul sedikit-sedikit dengan berbagai bentuknya. Karena apa? Karena yang reliable cuma Amerika. Cina ternyata tidak reliable. Kita kalau bicara macam-macam, termasuk misalnya ekonomi, kemudian mungkin teknologi, semua masih tergantung pada negara barat kan. Kalau teknologi misalnya chip itu tergantung pada Taiwan atau Belanda malah, bukan Amerika. Jadi sekali lagi poinnya adalah bahwa kalau kembali ke leadership, sebetulnya kita tuh tidak punya pilihan leadership, suka atau tidak suka. Makanya lebih baik kita tidak mungkin bicara dalam konteks leadership, tapi kita mungkin dalam konteks kita tuh berteman saja. Berteman dalam arti kita boleh berteman dengan Amerika dekat-dekat, kita boleh berteman dengan Cina juga dekat-dekat, tanpa harus punya mental block. Itu bebas saja mungkin bebas aktif. Bukan bebas aktif, karena bebas aktif itu justru tidak menunjukkan justru terlalu ideologis ya bebas aktif. Itu menurut saya, kalau saya pakai istilah sekarang pragmatis. Nanti karena masih nanti. Kita akan ngomongin Indonesia tetap gitu ya. Mas Pur, melihatnya seperti apa? What kind of leadership that we need gitu ya 2024? Pertanyaannya gimana sih leaders muncul ya? Iya. Dilahirkan atau dibentuk itu kan di rumah kan gitu ya. Tapi kalau di global gimana tuh?
Nah, yang kita bayangkan leader hari ini kan sisa perang dunia kedua ya. Iya. Yaitu pemenang. Leaders adalah pemenang. Gitu ya. Artinya mereka punya power dan dengan power mereka bisa mengalahkan yang lain. Jadi kita bicara Amerika Serikat, kita bicara Inggris, Cina juga masuk dalamnya, jangan lupa. Uni Soviet juga masuk di situ. Itu kira-kira. Kita tarik lagi, apa sih modal leaders? Modal leaders itu apa? Gitu. Tadi disebut teknologi. Inggris pernah abad berapa? 17 ya. Mesin uap, gitu. Dia bisa menguasai lautan, gitu. Dan dia berpengaruh di seluruh dunia. Gitu. Lalu ya itu kira-kira gitu ya. Prancis abad 18 ya. 19 ya, 18 ya. Gitu. Seperti tadi modalitas itu menjadi penting. Nah sekarang apakah seperti itu cukup nggak sebagai pemenang dan modalitas cukup atau enggak? Itu akan menjadi perdebatan panjang. Seperti apa sih global leaders yang akan bisa didengar, berpengaruh? Gitu. Saya yang melihat Cina, karena belum menyebut sekali dan nggak tahu nih ada dendam apa dengan saudara saya. Yang sama pasti beginilah. Saya percaya pada Marcel. Kalau mau jadi global leaders, Anda harus menguasai kawasan. Nah, cilaka buat China gitu. Menerapkan teori itu kan, karena Asia Timur dikuasai oleh Amerika Serikat dari sini, Taiwan, Jepang, gitu, Korea Selatan sudah. Lalu dia mainnya di mana? Afrika. Gitu. Dan saya pernah mendarat di Afrika. Gitu. Supir taksi saya sebelum ke hotel, Pak, kita lihat dulu kepuasan Cina di sini. Di Ethiopia mendarat, gitu. Bandaranya keren banget. Pesawat dari mana yang paling banyak? Beijing, Shanghai, gitu, Guangzhou, gitu ya. Berapa kali? 3 kali. Sih, gitu ya. China cerdas. Nasional tidak harus semata-mata dimakan mentah-mentah, gitu. Menguasai sekitarnya. Kuasai lah Afrika. Ya Amerika takut, saya nggak tahu. Amerika sudah tidak tertarik dengan Afrika. Negara Eropa sudah kelihatannya tidak. Laut Cina Selatan, dia juga kita harus ngomongkan juga ya ke depan seperti apa nih. Dan saya kira banyak bohongnya kita kalau ngomong soal Laut Cina Selatan. Kesannya ada dokumen of Code of Conduct gitu, dibicarakan, tapi nyatanya kan pembangunan jalan terus. Ini hati-hati. So saya mau lihat ini pembelajaran yang penting buat aku adalah begini. Global leaders di masa depan adalah investasi. Harus by design. Harus orang yang punya visi. Pemimpin harus punya visi yang sangat kuat. Nanti dilihat Indonesia siapa yang punya visi kuat. Tapi saya melihat China itu beda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi besar karena perannya sejak awal ya kan, gimana dia ribut dengan Inggris, ya lalu dia menjadi kuat, lalu perang dunia pertama, perang dunia kedua, gitu. Ada ruang yang membuat dia menjadi global leaders. Tapi Cina tidak, kalau menurut saya ya, bahwa dia by design harus investasi, pendekatan militer mungkin sulit, gitu. Mainlah di ekonomi yang persis gitu ya. Semua orang sekarang pengen naik bus ya, dan nggak kebayang bahwa ini bagian dari imperialisme baru by design. Saya dulu termasuk yang nggak setuju dengan apa ide BRI ya, karena isu lingkungan. Saya baca petanya gila, berapa hutan akan dibuka, berapa pohon akan ditebas, berapa implikasi dampak lingkungan yang akan muncul di situ. Tapi sekarang sadar, ternyata negara yang salah satu negara yang biologi tentang lingkungan, jangan lupa Cina. Mobil listrik berkeliaran sudah di sana banyak, motor listrik sudah berkeliaran di sana banyak, motor-motor tua masih dipakai juga, gitu. Motor-motor baru aja ada banyak di sini. So poinnya adalah leader harus tidak lagi seperti dulu kita bayangkan perangnya seperti apa. Misalnya tinggal nunggu waktu aja, kamu saya ya, tinggal menunggu waktu aja gitu. Dan Cina belum tertarik masuk ngurusin Hamas dan Israel. Dia lebih tertarik ngurusin investasi. Gitu ya. Investasi dalam penting ekonomi. Tapi ekonomi ada investasi menjadi global leaders. Itu bayangan saya. Oke, masih dia. Oke, kalau saya malah berpikir lebih pesimis lagi. Mungkin kedepannya leaderless global order mungkin mas. Leaderless dalam artian US sudah berkurang nih powernya seperti saya bilang tadi. Dan tadi nerusin yang tadi Ukraina itu nggak kepentingan US. Buat kepentingan nasional US nggak ada kepentingan di sana. Di Hamas di Israel itu buat kepentingan dia juga. Karena malah ngerugiin buat Amerika Serikat. Taiwan pun juga kalau menjadi permasalahan bakal merugikan bagi Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat dari dinamika yang kemudian sekarang muncul, sistem aliansi nggak bekerja seperti yang dulu lagi. Di mana kemudian ada hub, ada spokes.
ada negara besarnya, kemudian negara-negara kecilnya bekerja di region masing-masing, lalu kemudian akan bisa disuplai asetnya oleh negara besar tadi atau Amerika Serikat. Nggak seperti itu. Dan negara-negara di kawasan mungkin seperti tadi Arab Saudi, lalu kemudian Jepang dan sebagainya juga cukup tersadar sekarang nggak bisa bergantung kepada Amerika Serikat aja. Amerika Serikat pun juga, ya saya nggak tahu ya kalau misalnya jadi Trump kemudian yang muncul, mungkin dia bakal ngekat anggaran buat Ukraina, ini ngerugiin. Lalu kemudian buat Israel, oke, kita bantu tapi seadanya aja, yang bisa kita provide aja. Taiwan dilihat dulu ada keuntungan nggak sih buat kita. Malah US akan mundur dari global leadership tadi. Sistem aliansi nggak akan bekerja seperti sebelumnya, dan nanti ujungnya adalah setiap polar akan memikirkan dirinya sendiri. India mikirin dirinya sendiri, US mikirin dirinya sendiri, China mikirin dirinya sendiri, Rusia mikirin dirinya sendiri. Kalau saya melihat, ya balik lagi, kemudian mereka akan yang muncul adalah self-help balance of power. Dimana ya tadi biar bekerja atau biar bertahan di dalam sistem yang seperti tadi harus self-help. Termasuk ya negara kayak misalnya Indonesia dan sebagainya. Dan itu sudah dimulai sebenarnya sejak COVID kemarin. Semua berlomba-lomba untuk ngamanin dirinya sendiri. Terkait dengan vaksin, terkait dengan masker, terkait dengan apa. Malah fenomena yang tadinya harusnya globalisasi works untuk meng-counter ini jadi pemasaran global, malah yang terjadi adalah deglobalisasi. Negara masing-masing ngerjain urusan mereka masing-masing. Dan saya ngelihatnya ke depan, mungkin hal seperti itu. Dunia yang leadersnya nggak ada. Dunia yang self-help yang kemudian jadi kata kunci dalam sistem global. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Karena kalau correct me if I'm wrong ya. Kalau dari apa yang dikemukakan sama Mas Adri, berarti Mas Adri lebih ke masih percaya bahwa US is reliable partner gitu ya, reliable power gitu kan ya. Mas Pur tadi kayaknya investasi, which is berarti China gitu kan ya. Sedangkan masih deal no, back to state gitu ya. Nah, lalu gimana ini? Kalau kita bicara soal situasi global yang tadi makin memanas gitu, pada akhirnya apakah masih relevankah gitu ya, maksudnya dengan tadi yang global power global itu, global order itu, atau memang akhirnya kita akan jadi lebih fokus secara nasional gitu loh. Kalau misalnya ditarik ke isu-isu ini sekarang juga kan, kayak misalnya kalau di Indonesia gitu ya, Rohingya gitu, emang ini kan bicara tentang nah gimana? Boleh. Sayangnya kalau kita ngomong tidak ada leaders, leaderless tadi sebut. Ada negara-negara yang disebut tadi yang tidak berani berposisi, kekhawatiran, takut berlebihan, ya, lalu mengharapkan Amerika Serikat. Biasanya diharapkan si Amerika Serikat datang lalu jadi malaikat, bikin fokus atau bikin apa gitu ya, gitu. Oke, kita amankan, memastikan dinamik equilibrium gitu ya, gitu. Kan begitu ya sebenarnya di sana. Ya, maksudnya seperti di sana. Gitu. Itu yang menurut saya gitu ya. Kenapa Amerika Serikat bisa bertahan? Gitu. Karena ekspektasi pertama Amerika malaikat, gitu. Yang kedua mereka tidak siap untuk mengamankan diri mereka sendiri, lalu tergantung pada pihak seperti Amerika Serikat. Gitu. Yang menurut saya dibangun oleh narasi-narasi ketakutan yang luar biasa gitu. Punten ya, tadi 4 kali 5 kali kasih tiket ke Cina. Tapi bukan berarti apa-apa lah. Amerika juga sudah pernah kita kan gitu ya. Narasi yang dibangun adalah gitu ya. Kalau seperti tadi ya, ketika leaderless lalu kemudian akan berbahaya untuk negara-negara kawasan. Dan salah satunya apalagi kalau ada ancaman yang dekat. Seperti China kan, selalu narasinya ini ada ancaman baru nih gitu, yang harus direspon. Semakin butuh lah Amerika pun nggak ada kepentingan ya. Jadi cost-nya terlalu tinggi gitu ya. Kalau misalnya mengamankan wilayah sangat jauh gitu. Ya tapi lagi-lagi harus hadir lagi gitu karena kebutuhan ini. Dan kayaknya Amerika bermain juga di situ ya, untuk banyak proyek-proyek apapun lah. Let's say emas ya, negara terkaya emas di dunia gitu ya. Lalu itu saya kira pentingan realnya Amerika Serikat, misalnya di Asia Tenggara. Ukraina jangan lupa loh gitu ya. Laut Merah kan menarik juga buat Amerika Serikat, belum soal grain, belum soal gas and oil gitu ya. Tapi orang bilang sekarang kontraktor Amerika sudah siap-siap untuk masuk ke Ukraina, bangun jembatan, bangun rumah gitu ya. Sama aja kontraktor Amerika juga sudah siap ke Gaza nih, bangun gitu ya, menyulap kembali dari investasi jangka panjang.
ada sih tetap di sisi itu. Nah itu poin yang menurut saya terpaksa dipelihara gitu ya global ini. Saya nggak tahu nih. Mas Abri, respon. Jangan lupa ada satu data, tapi saya lupa namanya, tapi bisa dicek sendiri dari United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. Itu data menunjukkan bahwa sekarang tuh yang terjadi adalah friendshoring. Jadi negara-negara itu melakukan hubungan ekonomi termasuk investasi ke pihak-pihak yang dalam tanda petik bersahabat. Jadi terjadi deglobalisasi. Tidak terjadi yang namanya kegiatan ekonomi atas dasar comparative advantage, hanya atas dasar pertemanan. Itu terjadi fenomena. Saya nggak punya angka-angka, tapi ada. Oh ini baru angka-angka ini kira-kira baru dikeluarkan bulan Juni gitu kira-kira. Jadi itu perkembangan yang menarik, friendshoring itu. Jadi dan sialnya yang kemarin ini baru saya kemukakan juga, Indonesia nggak kebagian. Inilah yang tidak dianggap tuh Pak. Tidak dianggap siapa. Nah itu gimana tuh ininya? Nggak menarik, bukan karena tidak berteman, tapi tidak menarik. Karena kalau dilihat kemarin, salah satu masalah di Indonesia adalah yang berusaha dihentikan adalah yang berasa dihembuskan adalah masalah logistik. Ternyata jalan tol tidak mengurangi, tidak menaikkan indeks logistik Indonesia karena tidak terbaik, masih jelek, masih buruk. Itu sialnya. Dan sekali lagi, itulah konteks katanya kenapa sampai ada kunjungan Biden dan Xi Jinping ke Vietnam. Karena Vietnam itu justru yang dianggap penting. Jadi sayangnya sekali Indonesia nggak kebagian. Indonesia dalam tanda petik kemarin ditampar oleh Biden. Katanya big brother. Ternyata Anda bukan gateway state. Kalau saya pakai istilah gateway state. Gateway state itu kurang lebih seperti zaman Orde Baru ya. Semua pemimpin dunia kalau ke Asia Tenggara itu harus di Jakarta. Sowan dulu. Itu yang penting. Kalau sekarang enggak. Sial dalam kasus kemarin Biden nggak mau datang ke Jakarta. Datangnya malah ke Hanoi. Habis itu Xi Jinping tidak datang ke Jakarta, datang sih tapi konteksnya lain kan. ASEAN atau apa itu, tapi bukan dalam arti kunjungan Indonesia hubungan bilateral gitu. Nah itu yang terjadi pada Biden dan Xi Jinping datangnya ke Vietnam. Jadi itulah yang jangan lupa sekarang terjadi apa yang namanya friendshoring itu. Jadi pilih-pilih mau kemana karena itu salah satu bagian dari strategi de-risking. De-risking itu artinya supaya tidak tergantung pada pihak-pihak yang dalam tanda petik musuh. Termasuk dulu kan Eropa tergantung minyaknya atau gas dari Rusia. Sekarang udah enggak ya. Mengerikan. Dia malah tergantung dari Qatar sama Amerika bahkan. Jangan lupa Israel juga. Dari Israel baru temuan baru di Laut Mediterania dia ketemu gasnya. Jadi Arab Saudi Yordan tergantung pada Arab Israel sekarang itu. Jadi poinnya adalah balik lagi. Perkembangan dewasa ini malah menunjukkan bahwa terjadi friendshoring. Dan sekali lagi Cina mungkin tidak seperti yang kemarin-kemarin. Investasinya kuat segala macam, ya investasi kuat, tapi kalau nggak ada yang mau datang gimana? Atau nggak ada yang mau nerima gimana? Ya, karena ada fenomena friendshoring tadi, friendshoring bukan opini ya, tapi ada data-datanya emang. Jadi yang menurut saya perkembangan tahun 2024 sampai mungkin ke depan itu adalah apa yang namanya friendshoring itu, yang sebetulnya menurut saya agak mengerikan dalam arti karena kita nggak kebagian. Karena jelas-jelas itu akan mengorbankan banyak hal, terutama nanti tingkat pengangguran, tingkat pekerjaan dan seterusnya. Apalagi kemarin kita tahu bahwa minta maaf mengatakan ya ada kenaikan UMP. Itu kan tidak menarik investor asing. Dan terus gawatnya lagi adalah soal kepastian hukum di Indonesia itu jadi masalah. Ada saudara berkuasa bisa masuk, hukum bisa berubah kan. Itu kemarin pelajaran penting kan. Jadi poinnya adalah itu fenomena yang nggak boleh dilupakan juga ya. Fenomena global yang menurut saya sangat relevan dengan Indonesia di masa mendatang, terutama kalau kita mau nyebut 2045 sebagai Indonesia Mas. Dan kita siapin lagi, kita sekarang sebetulnya lagi mengalami bonus demografi kan. Bonus demografi tapi tidak bisa dimanfaatkan. Jadi sekali lagi itu terkait fenomena global yang kalau kita tidak friendly pada situasi di luar atau tidak tanggap pada situasi di luar, kita akan ketinggalan. Berarti ini sebetulnya relate juga dengan bagaimana dinamika antara great power dengan major power ya sebetulnya, terutama dengan Indonesia. Tanggapannya berarti gimana nih ketika kita bicara tentang 2024 kalau tadi friendshoring gitu ya, terus Indonesia nggak kebagian, apakah memang itu hanya maksudnya general Indonesia nggak kebagian atau dalam konteks tertentu aja Mas? Sejauh ini kan saya nggak lihat angka, saya lupa angka itu, tapi secara general situasi itu sifatnya general. Kalau saya mau investasi di sini harus menarik juga untuk investasi saya di sini kan. Untuk bidang kan sialnya tidak menarik. Dan Indonesia cuma menarik buat investasi di di natural resources kan. Karena kan natural resources sekarang berusaha ditinggalkan. Jadi sialnya itulah Indonesia. Kita untuk bidang-bidang manufaktur kita nggak menarik.
itu sial, itu benar-benar sial. Entah itu tekstil, entah itu sepatu, atau entah produk-produk lain termasuk elektronik yang sifatnya kita sebagai penjahit, jadi kita nggak menarik lagi. Termasuk sepatu itu yang saya tahu, atau kaos itu kan udah pakai teknologi tertentu, jadi udah nggak menarik gitu Indonesia. Itu dalam jangka panjang mengerikan loh. Jadi sekarang Indonesia kan menarik, makanya kemarin angka ekonomi ekspor Indonesia meningkat bukan ekspor waktu kan, tapi ekspor sumber daya alam. Padahal itu kan sebetulnya setahu saya dalam teori ekonomi jelek kan. Kalau mau bagus itu harus dari sektor manufaktur, bukan dari sektor sumber daya alam. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Indonesia jadi harus gimana nih kalau kayak gitu selling point-nya? Atau kita masuk ke Indonesia berarti sekarang ya. Responsnya gimana dengan proyeksi yang tadi gitu ya? Maksudnya gimana? Mungkin aku pengen tahu dari Mas Pur nih. Saya udah tahu nih dengan data Indonesia akan jadi apa tahun depan gitu ya, apa yang menarik. Mungkin selling point-nya apa gitu dari Indonesia? Selling point-nya apa ya? Pertanyaan ini muncul dan bahaya gitu. Artinya tidak ada lagi gitu. Betul. Itu dipertanyakan. Apa yang bisa dijual? Apa yang bisa kita inikan gitu loh. Karena kalau misalnya Indonesia kemudian tidak lagi menarik oleh great power politics dalam great power politics atau great power, lalu ngeliat Indonesia, oh kita nggak perlu sowan lagi deh ke Indonesia untuk ngomongin. Bisa lihat gini ya, Indonesia sekarang orientasi politik ini sudah lebih baik menurut saya daripada sekian tahun yang lalu ya. Jadi ada sesuatu yang kita mau kejar, dan sesuatu kejar itu adalah terukur. Kita punya sekarang memikir dengan informasi ekonomi, perdagangan meningkat, payungnya itu ya Mas. Volume, semuanya kan serba di situ. Tentunya bukan Kemenlu saja, tapi juga perdagangan, investasi disebut tadi seperti itu. Nah, problemnya memang begini, Indonesia bagus dalam menyiapkan environment, ekosistem bisnis di region. Ingat waktu kemarin di KTT ASEAN atau satu keberhasilan kita kan membangun ekosistem bisnis yang lebih menarik kan gitu. Salah satunya untuk yang electric vehicles. Atau betul kalau itu ya. Dan berhasil, keren banget. Nah, problemnya apa gitu ya? Kita sudah bagus nih membangun ekosistem di masa depan seperti apa? Resource dari kita nikel. Kemudian smeltingnya ada di kita juga ya. Saingan kita Filipina untuk sumber daya, tapi smeltingnya kita punya. Tapi manufakturnya gitu ya, Thailand itu lebih bagus gitu ya. Di backup oleh Mitsubishi ya. Kita di backup oleh Hyundai lebih banyak ya di Karawang ya, seperti itu. Nah, khawatir saya tuh begini ya, kita bagus dalam membangun sebuah ekosistem regional, punya gagasan inovatif gitu ya, yang dulu selalu menjadi kriteria. Kalau ngomong ASEAN nih gitu ya, Bali Kompor 1 kan Bali semuanya, 2, 3 gitu. Asian Vision itu kan kita selalu ya. Problemnya adalah ketika kita punya sesuatu yang bagus, kita tidak bisa mengambil dari sesuatu yang bagus itu. Vietnam, saya kira cukup bagus gitu ya. Nah, sekarang it's not something given menurut saya. Tadi sebut China dan Amerika Serikat memilih ke Vietnam, itu ada alasannya. Alasannya adalah Vietnam melakukan sesuatu yang kita tidak lakukan. Bukan sekedar upah buruh yang stabil ya gitu. Sekalipun faktanya sebagian besar mungkin itu penjelasannya, tapi ada penjelasan yang lain. Bisnis kan perlu masa depan, masa depan yang jelas, kepastian ke depan yang jelas gitu. Kita kan tiap kali pemilu barangkali ya, siapa nih ya, berlanjut atau tidak, seperti itu. Itu satu. Jadi poinnya adalah kita cerdas dalam membangun inovasi, gagasan-gagasan original yang menarik, tapi kita tidak memanfaatkan itu. Jadi gagasan diplomasi ekonomi mungkin harus diakselerasi barangkali ya. Tapi kaitannya dengan differencing tadi, friendshoring. Itu memang sudah by design seperti itu gitu ya. Kalau kita membantu teman-teman di Kementerian Perdagangan, saya nggak pernah membantu di perdagangan, di Kementerian Perdagangan selalu pilihan mitra strategi siapa gitu ya. Nah, sekarang kan selalu konvensional kita gitu ya. Ekspor pertama dulu Jepang, Amerika Serikat, sekarang nambah Cina, gitu, Korea Selatan, Australia gitu ya. Nah, sekarang baru kita mau ngomong soal non-traditional market. Itu kan dalam rangka itu. Tapi seberapa jauh kita berhasil gitu ya. Ini seberapa jauh sebenarnya kita menyiapkan perangkat yang diperlukan kalau kita ngomong keluar. Terakhir satu mungkin barangkali mindset kita memang mindset negara berkembang kali ya. Padahal kalau mau itu tuh harusnya mindset negara mana? Sesimpel gini gitu. Kalau ditanya kepada masyarakat gitu ya, BBM menurut Anda apakah tetap disubsidi? Dan jawaban masyarakat adalah subsidi tapi tepat sasaran. Gitu. Buat saya sih itu mental negara berkembang menurut saya. Gitu. Kita tidak siap untuk bersaing, kita tidak siap untuk
memastikan segala hal gitu sesuai dengan hukum lah kira-kira gitu. Itu salah satu mental. Mental kita mudah investasi ke dalam, tapi kita tidak bayangkan bahwa Jepang itu investasi banyak di luar gitu ya, bukan ke dalam. Honda, Toyota gitu ya, semua ada di luar dan luar biasa gitu. Nah itu saya kira gitu ya, satu mindset juga yang Vietnam saya kira sudah mulai ya. Mungkin satu hal yang kalau mau menarik investasi ke dalam, banyak investasi keluar gitu. Dan itu mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar ke sini. Nah itu saya kira tahun depan presiden terpilih harus benar-benar foreshadowing. Kalau menurut saya jangan cuma berlanjut, gitu. Jangan cuma berlanjutan lah. Gitu. Ada banyak hal yang tidak bisa dilanjutkan dan tidak perlu ngomong. Nah ini kan bukan. Tapi nanti ada sesinya Foreshadowing. for the next episode. Itu kira-kira Mbak Anggi ya, pandangan saya. Masih deal. Oke, saya lanjutin yang tadi dulu berarti ya. Dalam konteks global self help global order tadi, yang pasti bukan cuma great power yang kemudian akan bisa setting agenda. Negara-negara middle power pun juga bisa setting agenda, tergantung kemudian kemampuan mereka kemudian seperti apa. Jadi malah ini jadi kans buat Indonesia sebenarnya untuk bisa bermain. Karena US bakal mikirin diri sendiri, China bakal mikirin diri sendiri, Rusia mikirin diri sendiri. Yang akan bisa, kalau dulu ada yang ngejagain stabilitas kan biasanya adalah hegemonic stability theory. Saya mungkin bilang sekarang ya sotoy aja middle power stability theory. Dalam artian ya mereka mikirin diri sendiri, akan ujung-ujungnya baru berkonflik satu sama lain. Yang nggak menginginkan konflik adalah negara middle power yang akan kejepit di tengah-tengah ketika mereka lagi berantem. Yang gede-gede lagi berantem, yang kecil-kecil ini yang kemudian akan terlihat jadi lebih rasional. Ya termasuk Indonesia dan sebagainya. Tapi lagi-lagi Indonesia harus nunjukin bahwa kita punya power. Kita punya power untuk bisa say no. Powernya, caranya, nambahinnya mungkin jadinya agak optimis dikit ya Mas ya. Motivasi saya jujur optimis kalau yang ini. Pengalaman berat saya itu justru memastikan kita bisa ngeset agenda. Itu something but that's interesting. Mungkin adanya multilateralisme berdasarkan kalau tadi Mas Adi ngomongnya friendshoring, mungkin saya bilangnya ke like-mindedness ya. Jadi negara-negara yang punya pikiran yang sama, yang kemudian nggak ingin konflik terjadi, lalu bikin negara-negara besar ini ketika dia akan wage war misalnya atau berkonflik dengan pihak lain, nggak rasional dalam artian China mau perang lawan US nggak rasional. Kenapa? Negara-negara kayak di South East Asia, di Asia Tenggara nggak ngedukung China, tapi nggak ngedukung US. Sehingga kalau perang mereka kan berdua aja kemudian akan perang. Negara-negara lain nggak ngedukung. Ketika negara lain nggak ngedukung, nggak rasional buat si great power ini untuk perang satu sama lain. Itu, dan ketika kita mau seperti itu, ya mungkin kalau saya ngomong bebas aktif ya, kita ngomongnya bebasnya. Bebasnya bukan artian kemudian netral ya, tapi kita bisa bebas untuk memilih negara mana. Dan India tetap aja nanti sebenarnya negara-negara menengah ini bakal end up dengan harus memilih negara yang mana. Ya kalau saya sih ngelihatnya Indonesia kalau ke depannya dalam kondisi yang serba nggak jelas ini, kita harus memilih negara pemenang. Jangan sampai kita end up kayak Turki ketika Perang Dunia Pertama milih aliansi yang bakal kalah. Kalau kalah kemudian ya dia bakal nanggung biaya perang, bukan mendapatkan keuntungan dari rampasan perang. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ya kan banyak yang bilang 2050 US China bakal pecah dan sebagainya, kita udah siap dengan itu. Tapi sekarang ya tingkatin kekuatan kita, ngumpul dengan like-mindedness tadi, Indonesia, India, apalagi Jepang. Itu baru aku mau tanya nih, negara-negara mana yang kita perlu? Australia dan sebagainya yang sebenarnya nggak berharap perang dulu nih saat ini. Jadi biarkan si great power berpikir bahwa ketika dia akan berperang dengan negara lain, itu nggak rasional karena nggak didukung oleh middle power yang ada, dan kita jadi middle power yang di tengah-tengah tadi. Nah, bisa nggak Indonesia untuk kemudian melakukan itu jadi PR gitu. Nah, Mas Adri nih. itu istilahnya ada, itu minilateralisme.
like minded, kumpul sama like minded kan. Emang betul itu kalau menurut saya sepakat banget ya dalam beberapa isu sebenarnya di Asia Tenggara. Kita kalau kita mengandalkan ASEAN kita nggak bakal selesai. Yang like minded dalam kasus Laut Cina Selatan kan makin sedikit kan. Sekarang juga kita hitung Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina kan, Singapura netral dalam kasus ini kan. Tapi yang pasti Thailand dia ragu-ragu. Kemudian Kamboja udah pasti enggak, Laos, Myanmar udah pasti enggak. Itu makanya minilateral ya. Gitu. Jadi itu mungkin resep yang paling paling visible lah ya mungkin. Karena kalau yang manageable lah ya, buat manageable dalam ya. waktu jangka pendek. Terutama kalau kita bicara ASEAN, kalau ASEAN 10 itu udah cita-cita lah, itu cuma cita-cita. ASEAN 10 sekarang tinggal ASEAN 9 kan, ASEAN 9 pecah lagi karena makin berkurang gitu kan. Akhirnya cuma ASEAN 5 ini yang jadi yang inti aja kan, pentolan aja. Tapi ya sekali lagi itu realitanya ya. Jadi kalau kita masih berharap ASEAN yang begini-begini sentralitas segala macam, udah nggak sentral di Myanmar, kita udah nggak sentral sekarang. Sebetulnya jadi ya tadi balik lagi, jadi kalau menurut saya minilateralisme ya yang harus kita kemukakan. Bahasa kita sekarang jujur lah, minilateralisme aja lah. Dan kans Indonesia main di sana ada, karena kita biasanya memainkan peran di sana. Mas Pur ada respons? Saya pernah di dalam dan Mas Dil bagus banget ya. Tapi saya lebih posisi nggak mudah gitu. Set agenda itu nggak mudah. Dan lawan kita simple, Amerika Serikat atau Uni Eropa. Lalu Cina main dia gitu ya. Dan kita melihat Cina posisi di mana untuk menangkan Amerika dan Uni Eropa. Saya punya pengalaman di Bali kemarin. Satu, gitu, nggak gampang ternyata. Even untuk hal-hal yang bukan masalah pertahanan keamanan ya. Gitu. Untuk hal-hal yang terkait misalnya dengan investasi, gitu ya. Gimana membangun investasi yang lebih berkelanjutan, gitu. Itu yang dinegosiasikan di Bali. Dan lawan kita jelas Uni Eropa sudah mencoret. Kita ngomong soal investasi untuk industri hilirisasi gitu ya, yang selalu kita bilang. Lalu Amerika masih komsi masih ngambil sana ngambil sini masih oke lah, tidak mudah gitu. Terus kemudian saya pernah juga nge-backup untuk yang waktu kita jadi KPBB, itu kan sarana kita main sebagai emerging power, saya nggak ngomong middle power, banyak orang yang masih tidak setuju dengan middle power, emerging power lah. Akhirnya kita mentok juga, 13 negara sudah setuju gitu ya, di salah satu draft resolusi kita tentang PRR ya, itu reintegrasi untuk teroris di Syria waktu itu ya. Dan 13 setuju gitu ya, 2 tidak setuju, salah satunya Amerika Serikat di veto. Dan itu gara-garanya apa? Amerika mau veto. Karena kita sebagai presiden di KPB waktu itu tidak setuju sanksi militer ke Iran diperpanjang. Jadi itu realitas, nggak gampang betul. Tapi bukan berarti kita jadi pesimis. 2045 kita nyebut golden years, tahun emas. Dan kalau kita nggak by design, aku percaya betul harus by design menjadi emerging power selalu dan negara yang berpengaruh gitu ya. Itu betul-betul. Termasuk ke minilateralisme ini kita posisi sedang bingung nih dengan minilateralisme. Teman-teman di kementerian sedang gimana kita nyikapinya gitu. Yang itu pun kita masih pusing. Nggak gampang untuk minilateralisme gitu, real gitu. India itu orang yang bisa dipegang, nggak bisa dipegang. Negara nggak bisa dipegang. Ya, benar-benar nggak bisa dipegang. Gitu. Saya merasakan di tahun ini juga gitu ya, minta bisa nggak lanjutin setting agenda di Indonesia kemarin. Dan mereka bilang Bali, New Delhi is not the one. Ya, seperti itu gitu kan nggak mudah gitu ya. So aku berharap sih presiden yang terpilih nanti benar-benar serius 25 tahun atau 20 tahun ke depan Indonesia kan harus menjadi pemain saya kira, bukan cuma duduk di pagar lalu lihat orang bermain gitu ya. Tapi paling tidak lompat sedikit gitu ya, lompat pagar sedikit gitu ya, sekali-kali masuk gitu ya, lalu lari lagi keluar gitu ya. Tapi enggak lah, bermainlah di dalam sudah diperhitungkan lah, itu harapan. Dan itu harus by design disiapin mulai dari sekarang kan diplomat yang canggih kan hanya bisa dihitung 5-6 orang ya gitu ya. Diplomat senior yang jago gitu ya. Nah sekarang bagaimana setiap diplomat punya potensi menjadi diplomat negara middle power kalau masih dibilang tadi. Wow, PR-nya banyak ya sebenarnya ya. By design kuncinya By kalau dari design, Mas by Pur tuh design. by design. Visioner sampai 2030 menyiapkan Indonesia emas. Tahun depan Indonesia akan menghadapi pemilu dan belum tahu pemimpinnya arahnya kemana. Tapi kayaknya ini waktunya udah habis ya sebenarnya. Sayang sekali. Tapi mungkin penting menarik Nah. kalau butuh konsultan ada di sini.
Jadi sudah ada masuk. Udah di luar negerinya nih. Ya, udah ada nih. Ya. Yes. Pengacau keamanan ada di sini. Dan sekaligus mengamankan kan. Yes, gitu. Saya tim hore-hore. Thank you Siap. banget ya, Yeah. Mas Pur, Mas Adit dan juga Mas Idil. Diskusinya luar biasa menarik dan tentunya kita akan lanjut ke episode setelah ini masih banyak lagi gitu ya. Kita udah nyiapin banyak hal gitu, dan terutama ketika bicara tentang great power politics, bicara tentang perdamaian, konflik gitu, dan juga proyeksi ke depan, kita tentu harus melihat bahwa apa yang terjadi di belakang itu juga akan menentukan gitu ya, apa yang bisa dilakukan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan sih tentunya yang terbaik, walaupun hasil dari obrolan kita hari ini di Ngobrolin HI adalah ada yang pesimis, ada yang optimis, ada yang kayak gitu Chaotic. ya, gitu ya, chaotic gitu ya. Tapi ya itu, kita akan lanjutin pokoknya di episode-episode berikutnya. Tetap dengerin dan juga tetap menyaksikan podcast Ngobrolin HI, tempatnya isu-isu global jadi obrolan Sehari-hari. sehari-hari. Thank you for watching. Goodbye. Bye.